Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril ma'rifati wal yaqin wa adkhalna ma'al awliya'i was sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita anjung tinggi Bapak Kades Desa Sungai Arah, Kecamatan Kempas, Kelurahan Harapan Tani, Kebilahan, serta tuan-tuan guru, para masyayikh, dan bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami, jamaah masjid dan musola, khususan musola Al-Ikram, para tamu-tamu Allah dan para muhibbin dan pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahada ini, tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli shay'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu asma wa al. Dia senantiasa maha mendengar apa yang terbetik di dalam hati dan apa yang tersirat dan tersembunyi di dalam rahasia hakikat diri. Ya'lamu ma fi qulubikum. Dia senantiasa maha mengetahui yang tersurat dan yang tersirat, yang tersembunyi dan yang terselubung di dalam hakikat rahasia setiap sudut setiap hamba. Wa dan ia juga senantiasa maha melihat dan setiap aktivitas dan perbuatan yang diperbuat oleh hambanya, mulai sejak bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Apakah kita setiap harinya mampu untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya? Atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Wala takmaluna min amalin ila kuna alaikum suhudan. Tidak ada sebesar zarah pun yang kita lakukan dalam hidupnya. Ketika mata memandang, telinga mendengar, lisan kita berbicara, tangan meraih dan kaki melangkah, melainkan Allah itu yang menjadi saksi. Allah itu yang menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan. Wa kafa billahi syahida. Cukup aku yang menjadi bukti dan saksi bagi dirimu, kata Allah. Jadi tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput dan hilang di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang menjadi contoh dan teladan bagi diri kita ini bagaimana beliau itu
kita jadikan dalam kehidupan kita menjadi wasilah untuk kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yang menyempurnakan ma'rifah kepada umatnya. Beliaulah yang menyempurnakan hakikat dan hakikat serta menyempurnakan syariat di dalam kehidupan ini. Sehingga kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini kita benar-benar bagaimana kita mampu untuk tetap selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Ini yang Allah katakan kepada setiap hambanya. Jikalau hamba itu mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya untuk memahami dan setiap apa yang Allah sampaikan. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi'ahu alladzina la ya'lamun. Sesungguhnya kami menjadikan para nabi dan para rasul itu buat diri kamu, kata Allah. Menjadi contoh dan teladan buat diri kita. Karena mereka itu berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah dari setiap dan semua urusan kehidupan ini. Fattabi'ha, ikuti mereka. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mengenal akan kehidupan dunia dan akhiratnya. Bahwa satu saat dia akan pulang dan kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, para tuan guru dan para masehi, para muhibbin dan pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana hati dan jiwa setiap hamba tidak lagi hatinya itu diganggu dan dipermainkan oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itulah seorang hamba mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu selalu beserta dirinya. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Karena memang Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah itu senantiasa menyertai akan dirimu di mana saja kamu berada. Itu maknanya. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada aku, di situlah katanya Allah yang wujud dan nyata pada diri. Begitulah seorang hamba yang mana hatinya tidak lagi dipermainkan, tidak lagi diganggu, dirantai dan ditawan oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya, sehingga ia mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu selalu bersama dirinya, menjadi bukti, menjadi dalil dan menjadi saksi dari setiap apa yang kita lakukan. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul? Atau apakah Allah itu dekat ya Rasulullah?" Lalu apa kata Rasul? "Untuk apa engkau tanyakan hal itu kepada diriku? Memangnya ada apa?" kata Rasul. "Aku bertanya kepada dirimu ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh atau dekat? Kalau memang Allah itu dekat ya Rasul, maka aku akan senantiasa berbisik-bisik untuk berdoa, bermunajat kepada dirinya. Dan jikalau Allah itu jauh, tentu aku berdoa dan bermunajat dengan menggunakan suara yang agak keras dan lantang." Ketika itu Bapak Ibu, baginda Rasul tidak langsung memberikan jawaban. Karena Rasulullah itu telah dibukakan Allah tirai rahasia dirinya kepada umat ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara, berucap, berbuat, mengambil suatu keputusan, serta memberikan jawaban terhadap sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya. Melainkan beliau itu berbuat, berucap, dan memberikan jawaban pada sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam hati.
Maka ketika itulah turun firman Allah yang memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada umatmu ya Muhammad, hambaku yang bertanya kepada engkau tentang keberadaan aku, apakah aku ini jauh atau apakah aku ini dekat? Berikan jawaban kepada dirinya ya Muhammad. Sampaikan jawaban kepada dirinya. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini adalah dekat. Begitu Allah membukakan tabir rahasia akan kedekatannya itu pada diri kita ini. Dan jikalau Allah itu dekat ya Muhammad, dekat yang bagaimana Allah itu dengan diri kita? Maka diberi jawaban kembali oleh Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat dengan diri. Jika dibandingkan dekatnya orang nadimu itu pada tengkuk batang lehermu. Ini maknanya. Jikalaulah urat nadi itu benar-benar dekat dan menempel serta menyatu pada daging, pada tengkuk batang leher kita, ketahui kata Allah, aku ini lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada batang leher itu. Dan jikalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada penglihatan mata yang zahir ini dekat dalam pandangan kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih yang ada pada mata zahir kita ini. Jikalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada rohani kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ini dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu di dalam rohani kita. Jikalaulah hidup itu dekat pada jiwa kita ini, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya hidup itu pada jiwa kita. Begitulah Allah membukakan dan membentangkan akan rahasia kedekatan dan kehadiran dirinya pada diri kita. Maka orang yang telah tajam pandangan hati untuk mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu beserta dirinya, maka disitulah dia mampu menjawab dari sebuah apa yang Allah sampaikan kepada dirinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Dianya Allah itu senantiasa beserta dirimu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, di situ adanya aku. Di mana adanya kamu, di situ nyatanya aku. Wujud nyata pada dirimu, kata Allah. Kalau Allah sudah benar-benar wujud nyata pada alam dan sempurna pada diri kita, itu maknanya apa? Di balik apa yang Allah sampaikan itu? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajah, kamu lemparkan pandanganmu, kamu hadirkan hatimu ke barat dan ke timur, utara dan selatan, atas, bawah, kiri dan kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang adalah diriku semata-mata, kata Allah. Kenapa yang terpandang adalah wajahnya Allah? Kenapa yang terpandang adalah wujudnya Allah? Karena Allah itu menjelaskan ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku yang meliputi akan segala sesuatu. Karena aku cuma yang ada semata-mata. Allah cuma yang ahad. Itu maknanya. Kalau Allah cuma adalah yang ahad, yang tunggal dan esa, maka tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu maknanya hanya dirinya lah yang wujud semata-mata dalam hidup ini. Disitulah tidak ada alam selain daripada Allah, tidak ada sesuatu selain daripada Allah.
Jadi kalau tidak ada alam dan sesuatu selain daripada Allah, disitulah letaknya Allah itu qiyamuh binafsihi. Maka wajib kita untuk mengenal dan memahami akan tajalli Allah itu yang sudah nyata pada alam, nyata pada sesuatu, dan sempurnanya pada diri kita ini. Ini yang Allah ungkapkan kepada diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda wujud kezahiran kami pada sekalian alam, pada sekalian ufuk, barat sampai timur. Dan juga kami telah memperlihatkan tanda-tanda wujud kami pada dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahu haq. Sehingga jelas bagi dirimu bahwa akulah wujud yang maha nyata dari segala yang ada ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Aku telah wujud dan nyata menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Begitulah Allah membukakan rahasia dirinya. Bahwa dirinya lah yang ahad, dirinya yang wujud semata-mata. Tapi kenapa kebanyakan manusia tidak mampu memandang akan wujud nyatanya Allah itu? Bukankah dia adalah diri yang awal, diri yang akhir, zahir dan batin? Diri yang awal itu artinya awalnya Allah itu tidak ada ujungnya. Awalnya Allah itu tidak ada permulaannya. Sebelum adanya yang awal, sebelum adanya yang ada, maka dialah yang awal sebelum adanya yang awal. Dialah yang wujud sebelum adanya yang ada ini. Dan dialah diri yang akhir. Diri yang akhir itu, di mana dia tidak ada kesudahannya, tidak ada pangkalnya. Dan dia juga menjelaskan dialah diri yang zahir. Zahirnya itu wujud dan nyata pada segala yang ada ini. Dan dia pula diri yang batin. Batinnya adalah tiada tersembunyi, karena dia betul-betul nyata pada segala yang wujud. Ketika Allah telah membukakan tabir rahasia dirinya kepada diri kita, disitulah kita mesti mampu memahami dan menyadari bahwa diri kita itu di hadapan Allah adalah diri yang la haula wa la quwata illa billah. Diri yang tidak memiliki kudrat dan iradat, diri yang tidak memiliki daya dan upaya. Itu maknanya sebesar zarah kita tidak memiliki kemampuan di dalam hidup ini. Yang memiliki kemampuan dan kudrat serta iradat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita mesti mengesahkan dan memurnikan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah sehingga tidak lagi terpandang dan tertili akan rasa kesadaran akan keakuan diri kita ini yang berbuat. Bahwa kita ini sebenarnya tiada wujud dan tiada bersifat. Kalau kita ini adalah tiada wujud dan tiada bersifat, maka siapa yang sebenar-benar wujud? Dan siapa pula yang sebenar-benarnya bersifat itu? Yang sebenar-benar wujud dan yang bersifat itu, itulah tiada lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita pahami. Wajib kita kenal di dalam hidup ini. Jadi kalau kita ingin tahu dan ingin selamat jalan pulang dan kembali kita kepada Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal akan Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, Bapak Ibu, kita hanya mengenal dirinya sebatas mengenal nama, tapi tidak mengenal yang punya nama. Bagaimana Bapak Ibu akan mampu menghadirkan rohani dan jiwa ini untuk bisa ingat akan dirinya? Padahal dikatakan al-ismu wal musamma wahid kullu fi'lin fa'ilun. Setiap nama pasti ada orangnya. Setiap nama pasti ada wujudnya. Setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Bapak Ibu sebut namanya mic, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut namanya HP, ini wujudnya dan ini orangnya. Disebut namanya meja, ini wujudnya, ini orangnya. Tapi ketika Bapak Ibu menyebut Allah, yang mana wujudnya, yang mana orangnya, ini yang mesti dipahami. Kalau tidak, bagaimana kita akan menghadirkan hati dan rohani kita pada Allah? Bagaimana cara kita mengingat Allah? Apakah yang kita ingat itu adalah huruf Allah? Apakah yang kita ingat itu lafaz Allah? Apakah yang kita ingat itu adalah kata-kata Allah? Apakah yang kita ingat itu huruf alif, lam, ha?
Kalaulah huruf alif lam lam ha, lapas Allah, lafzul jalalah itu kita ingat. Kita hadirkan dalam pikiran kita, kita hadirkan dalam hati dan rohani kita. Lalu kita katakan itu yang Rabb. Sama artinya Bapak Ibu, kita telah menjadikan tulisan dan asma Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Inilah yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, kata Allah. Dia mengaku mengenal aku, dia mengaku menyembah akan aku, kata Allah. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya bukan diriku, tapi yang diingat dan disembahnya adalah huruf Allah, lafaz Allah, lafzul jalalah itu. Inilah yang dikatakan namanya orang yang buta. Orang yang buta itu, kata Allah, tempatnya di neraka. Apa kata Allah? Di dalam surat Bani Israel ayat 72 Allah sampaikan kepada kita. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka dipastikan dia juga buta di akhirat, wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Kalau Allah mengatakan orang yang buta di dunia serta buta di akhirat itu adalah orang tersesat, tentu Bapak Ibu berpikir, buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah itu orang yang tersesat? Apakah buta mata yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Had 46. Fa innaha la ta'mal absar walakinnal qulub bisudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Kalaulah mata hati yang buta itu adalah orang yang tersesat, lalu maksudnya buta mata hati yang tersesat itu yang bagaimana? Itu maksudnya, kata Allah, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, dipastikan di waktu matinya dia juga tidak akan mengenal akan aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu di dunia ini, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud di luar dirinya. Wa adalun sabila, itulah sebenar-benarnya yang dikatakan sesat yang hakiki itu. Itu yang sebenar-benarnya dikatakan buta yang hakiki, yang tidak mengenal siapa Rabb-nya, yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Bagaimana dia akan kembali dengan selamat kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah itu? Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan mampu dan bisa menemui seseorang, padahal seseorang yang Bapak Ibu temui itu Bapak Ibu tidak pernah kenal? Samalah artinya, bagaimana mungkin kita akan mampu memulangkan diri ini kembali kepada Allah jikalau Allah itu kita tidak mengenalnya di waktu hidup ini? Jadi mengenal Allah itu Bapak Ibu, bermakrifat kepada Allah, berliqah dan bermusyahadah dengan Allah itu jangan tunggu namanya kematian. Apakah Bapak Ibu berpikiran orang yang berpisah ruh dari jasadnya ini, apakah mereka mampu berjumpa dengan Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu orang yang mati itu bisa berliqah dengan Tuhannya. Belum tentu Bapak Ibu orang yang berpisah ruh melepaskan cangkang ini, dia akan bertemu dengan Tuhannya. Kalau dia di waktu hidupnya, dia tidak mengenal dan berliqah dengan Tuhannya. Makanya belajar ilmu tauhid, belajar ilmu makrifat itu wajib hukumnya. Kalau ada hukum di atas wajib itulah kita wajib belajar ilmu tauhid dan ilmu makrifat. Karena Nabi katakan apa? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita, belum dikatakan kita sholat, belum dikatakan kita ini beribadah, jikalau kita tidak mengenal yang kita sembah. Makanya baru sah ibadah kita, baru benar ibadah kita.
apabila kita telah benar-benar mengenal Allah yang kita sembah itu. Sehingga kita mudah untuk mengingatnya, Bapak Ibu. Mudah hati ini menghadirkan. Bagaimana hati ini hadir selalu kepada Allah. Satu contoh Bapak Ibu yang selalu Ustaz utarakan. Kalaulah Ustaz beritahu kepada Bapak Ibu, ada nama anak Ustaz Bapak Ibu namanya Rashid. Ya, anak Ustaz namanya Rashid. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini bisa enggak mengingat anak Ustaz yang bernama Rashid itu? Bisa atau tidak? Tidak kan? Tapi bisakah Bapak Ibu mengingat ayah bunda, suami, istri, anak, cucu, menantu, walaupun ayah bunda, suami, istri, anak, menantu itu jauh dari tempat kita duduk ini? Bisa atau tidak? Bisa. Apa sebabnya bisa itu Bapak-Bapak? Karena kita sudah mengenalnya. Orang yang mengenal itu hakikatnya dia telah berliqah. Telah bertemu, telah bersua. Hakikat berliqah itu dia adalah telah bermusyahadah. Orang yang berliqah, orang yang telah berjumpa dan bersua, pasti dia itu menyaksikan. Hakikat musyahadah, maka muwajjah. Orang yang telah bertatap wajah. Itu karena dia telah menyaksikan itu. Begitu sebenarnya kita. Wajib bagi kita itu untuk bermakrifat, untuk berliqah, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Kalau kita ingin bagaimana ibadah sholat itu ibadah yang khusyuk kepada Allah itu. Kalau tidak Bapak Ibu, pasti kita ini sholatnya banyak menghayal. Sholat kita banyak berimajinasi. Sholat kita ini banyak merenung-renung. Padahal yang kita imajinasikan, yang kita khayalkan, yang kita renungkan itu bukan aku, kata Allah. Karena aku tidak bisa diimajinasikan. Bagaimana kamu akan mampu untuk bisa mengenal aku padahal dirimu itu masih ada, kata Allah. Orang yang mampu mengenal aku, kata Allah, pada saat dia tidak lagi mampu memandang dan melihat akan dirinya. Ini yang diingatkan oleh Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu dan bisa menyaksikan Allah, melihat Allah, berliqah dengan Allah, kalau dirimu masih ada. Tapi apabila diri kita ini telah tiada, kita tidak lagi wujud dan bersifat, telah muncul kesadaran Tuhan dalam diri kita, bahwa kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah, maka ketika itulah Bapak Ibu baru bisa mengenal, menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu ketika diri kita telah benar-benar mati, Bapak Ibu. Rupanya orang yang mati yang bisa berjumpa dan berliqah dengan Allah. Mati yang bagaimana, Bapak Ibu? Apakah mati secara pandangan syariat atau mati secara pandang hakikat? Kalau kita memahami mati secara pandang syariat, berarti saja ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Apakah dia adalah jaminan untuk berjumpa dengan Allah? Belum tentu Bapak Ibu. Karena yang dimaksudkan oleh Rasul bukan mati secara syariat. Tapi kata Rasul, mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Maknanya apa? Mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum lepasnya ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Berarti yang dimaksudkan itu adalah mati secara makna hakikat. Mati secara makna hakikat, itu maknanya matikalah kesadaran diri yang merasa diri itu yang bersifat ujub. Matikalah kesadaran diri kita ini yang merasa diri kita ini yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu, yang kudrat, iradah dan hayat. Kalau sudah mati kesadaran diri kita yang merasa diri kita yang wujud, yang sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, dan iradah serta hayat, maka disitulah puncak kita untuk bisa berliqah dan bermusyahadah dengan Allah itu. Sehingga tidak ada lagi tertilik diri yang lain selain daripada dirinya.
Kalau masih ada tertilik diri yang lain selain daripada diri Allah, maka ketika itulah yang dikatakan kita ini telah berlaku najis batin pada diri kita. Itulah yang disebut namanya dengan syirik itu. Wujuduka zanbun. Adanya keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada, itu yang dosa, itu yang syirik. Rupanya yang menghijab diri kita untuk kita bisa liqo dengan Allah, itu tiada lain adalah keakuan diri kita sendiri. Kata orang sekarang namanya ego. Kenapa orang tidak mau membunuh egonya? Sebab kalau egonya dibunuh, maka dirinya tidak akan pernah ada. Takut dia dirinya tidak pernah ada. Padahal sebenarnya sejak mula adanya dia tidak pernah ada. Kalau diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada. Sejak kapan diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Sejak Allah itu mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Yang awal, akhir, zahir dan batin. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu awal, akhir, zahir dan batin itu adalah aku, kata Allah. Kalau ada orang mengatakan dirinya wujud dan bersifat, itu adalah orang yang mengaku-ngaku namanya Bapak Ibu. Maka hati-hati di dalam hidup ini. Jangan sampai kita ini tergelincir dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak tahu jalan pulang lagi kembali kepada Allah. Maka ini yang Allah ingatkan kepada diri kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti satu saat akan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Masing-masing dan sendiri-sendiri serta surang-surang. Tapi siapa yang lebih dahulu datang dan kembali menemui kami masing-masing sendiri-sendiri, maka hendaklah kamu pulang dan kembali kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan akan dirimu, kata Allah. Awal mula pertama kali Bapak Ibu diciptakan dan dijadikan Allah itu adalah suci dan fitrah. Awal mula pertama kali kita dijadikan Allah. Terlahirnya kita dari rahim ibu kita dalam keadaan ma'rifat, suci dan bersih. Pada saat ajal itu datang, pada saat ruh itu melepaskan akan cangkangnya, bagaimana diri kita ini telah benar-benar kembalinya juga dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Bagaimana awalnya begitu akhirnya. Kalau memang asal kita adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap kepada Allah. Kalau Allah itu adalah diri yang maha suci, maka yang bisa kembali menemui Allah yang maha suci itu mesti dengan diri yang suci pula. Inilah orang yang selamat. Tak mungkin kita kembali menemui Allah itu dalam keadaan zulumat, dalam keadaan kotor, jiwa yang terantai dan terbelenggu. Kalaulah masih jiwa kita ini terantai dan terbelenggu, dipastikan kembalinya manusia itu dalam keadaan zulumat. Apa akibatnya, kata Allah? Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang dan kembali kepada aku, kata Allah, dalam keadaan zulumat, dalam keadaan berdosa, dia tidak mengenal aku karena dirinya itu adalah najis batin. Disebabkan dia menyandingkan dirinya dengan aku, kata Allah. Fa innalahu jahannam. Maka kami benamkan dirinya itu di dalam neraka jahannam. Kalau mereka telah dibenamkan Allah dirinya dalam neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalamnya tidak mati dan juga tidak pernah hidup, supaya mereka merasakan azab yang berkekalan, kata Allah. Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa may yaktihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang dan kembali kepada aku, dia beriman kepada aku, dia telah mengenal akan aku, dia telah berliqo dan bermusahadah dengan aku, kata Allah. Kemudian dia beramal soleh sampai habis usia umurnya, kata Allah. Faulaika lahum darajatul ula. Maka kami tinggikan makomnya, kami angkat derajatnya untuk menjadi kekasih aku, kata Allah. Rupanya Bapak Ibu, sekian banyak manusia yang diciptakan Allah, sebenarnya Allah ingin mencari
Siapa yang lebih pantas dan lebih layak yang bisa untuk menjadi kekasihnya? Kalau Allah telah mengatakan kita ini menjadi kekasihnya, kita ini telah menjadi hambanya, 1000% kita ini telah menjadi hamba Allah dan kekasih Allah. Tapi kalau Allah belum mengatakan kita ini hamba dan kekasihnya, baru dalam bentuk ucapan kita, itu ngaku-ngaku namanya Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami. Pengakuan yang datangnya daripada Allah. Maka Allah sebenarnya mencari siapa yang lebih layak dan pantas untuk menjadi kekasihnya dalam hidup ini. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, kalau kita benar-benar ingin dikatakan Allah sebagai hambanya, wajib kita mengenal Allah. Kalau kita ingin dikatakan umatnya Rasul, wajib kita mengenal Muhammad itu. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba membukakan tabir rahasia diri Tuhan. Supaya Bapak Ibu tidak lagi bisa memandang akan diri ini. Selagi Bapak Ibu memandang akan adanya diri Bapak Ibu, maka selama itu Bapak Ibu tidak akan pernah mengenal Tuhan. Jadi malam ini mudah-mudahan waktu yang terbatas ini kita mencoba untuk menghatamkannya. Makanya pulang dari sini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu sudah bisa menyaksikan Allah itu. Karena mencari dan menemui Tuhan itu tidak kemana-mana Bapak Ibu. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah itu keluar dirinya. Ingin dicarinya Tuhan itu kayak Gua Hira, kayak gunung-gunung, bertapa dia di hutan-hutan. Dipastikan dia telah berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang mau mencari dan menemui Allah itu ke dalam dirinya, pasti dia akan berjumpa dan menemui akan Allah itu. Maka inilah yang dikatakan oleh orang-orang tua kita dalam bahasa kias. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku ucut berdiri dengan sendirinya. Ana fi nuri, ana fi abdi. Aku yang menjadi rahasia dirimu, kata Tuhan. Apalah tubsir, kenapa tidak kamu pikirkan? Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Awal agama mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu, maksudnya awal agama mengenal Allah itu, sebelum kita ini difardukan, diwajibkan perintah sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berkurban, serta perintah-perintah yang lainnya, maka yang pertama kali diwajibkan dan difardukan Allah itu kepada kita itu adalah mengenal akan dirinya. Ya, mengenal dirinya. Di dalam rukun Islam Bapak Ibu, apa yang lebih awal tuh? Syahadat kan? Bukan sholat dulu, syahadat dulu. Jadi sebelum kita mendirikan sholat, benahi dulu syahadat kita. Syahadat itu kan artinya bersaksi. Kalau bersaksi melihat tak tuh Bapak Ibu? Tentu melihat. Kalau kita bersaksi lalu kita tidak melihat apa yang kita saksikan, itu syahadat apa namanya itu? Syahadat palsu tuh, bohong itu. Orang tabrakan di depan itu, ya. Kita tak melihat, lalu kita menjadi saksi di kantor polisi. Ya, mau Bapak Ibu menjadi saksi di kantor polisi itu padahal Bapak Ibu tidak melihat. Semestinya kan tidak mau, tapi menjadi saksi juga di situ. Akhirnya terjadi namanya saksi palsu. Orang yang bersaksi itu melihat dia. Akal udah benar penyaksian kita. Barulah diperintahkan Allah kita itu untuk mendirikan sholat supaya sholat kita itu bisa ingat. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Makanya Ustaz katakan tadi, supaya kita bisa untuk mengingat Allah, wajib kita mengenal Allah nih. Ini wajib kita mengenal. Karena hakikat mengenal itu Bapak Ibu, hakikat mengenal bahasa Arabnya ma'rifat, ya, itu adalah liqa nih. Tak mungkin dia itu berliqa, berjumpa dengan Allah kalau dia belum mengenal Allah. Kenal dahulu Allah. Kalau dah kenal Allah,
Insya Allah orang yang kenal Allah itu adalah orang yang berliqa, tidak. Orang dah jumpa. Hakikat liqa itu disebut namanya dengan musyahadah. Menyaksikan, tak mungkin seseorang itu menyaksikan Allah kalau dia belum berjumpa dengan Allah. Jadi menyaksikan itu bukti bahwa dia telah berjumpa. Tidak mungkin dia akan menyaksikan Allah kalau dia belum berjumpa. Tak mungkin dia berjumpa kalau dia belum mengenal. Nah. Yang keempat, lihat. Hakikat musyahadah itu disebut namanya muwajjahah. Muwajjahah itu adalah orang yang telah bertatap wajah. Tak mungkin dia bertatap wajah kalau dia belum menyaksikan. Bertatap wajah. Jadi orang yang sudah menyaksikan itu adalah bertatap wajah. Kalau dia sudah bertatap wajah, maka hakikat muwajjahah itu adalah fana tuh. Hilang dirinya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Allah, siapa yang telah berjumpa Allah, siapa sudah menyaksikan Allah, siapa sudah bermuajahah dengan Allah, maka karam dirinya, fana dirinya, lebur dirinya, hapus dirinya, hancur dirinya, sirna dirinya. Maka ketika dirinya telah fana, hakikat fana itu yang dikatakan namanya dengan baqa billah itu. Maka orang yang telah baqa tidak lagi terpandang akan dirinya. Itu yang Ustaz katakan tadi. Yang menghijab kita dengan Tuhan itu adalah keakuan diri kita sendiri. Tapi apabila keakuan diri kita telah hilang, insya Allah kita mampu untuk berliqa dengan Allah itu. Maka kata kuncinya Bapak Ibu, le namua Bapak Ibu berhenti jadi orang tu saya itu mah. Le ngerti bahasa tuh. Le namua berhenti jadi orang. Jangan ngaku jo waktu le. Nah, aden-aden tuh, ya, ambo-ambo tuh jangan. Nah, padahal diri kita la haula wala quwata illa billah itu. Sini wajib kita mengenal Allah. Lalu bagaimana jalan mengenal Allah tuh? Nah, itu. Untuk mengenal Allah, nih, jalan yang Bapak Ibu, mengenal Allah itu wajib Bapak Ibu mengenal diri. Ya. Mengenal Allah itu wajib mengenal diri. Siapa diri ini yang sebenarnya? Kenapa jalan untuk mengenal Allah itu wajib mengenal diri? Siapa diri kita ini yang sesungguhnya? Maka dibukakan Allah rahasia diri Bapak Ibu ini. Apa kata Allah? Al-insanu sirri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Insan itu rahasiaku, kata Allah. Dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Itu maknanya. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Allah. Karena Allah itu yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu. Zahirnya aku nyata pada dirimu. Tapi batinnya kamu nyata pada aku, kata Allah. Itu yang mesti kita tilik. Itu yang mesti kita center. Man ana, siapa aku yang sebenarnya?